Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi ibadah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita kalau kita bisa berjumpa lagi meski via online. Kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kebangkitan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada saat ini adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Di awal perenungan ini kita akan baca ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus merupakan salah satu yang sangat penting dalam teologi Kristen. Karena tanpa kebangkitan, maka berita kekristenan akan kehilangan bab terakhirnya. Artinya, tanpa kebangkitan, iman Kristen menjadi sia-sia. Karena kebangkitan adalah pengharapan orang beriman untuk nantinya bisa mengalami perjumpaan dengan Allah muka dengan muka dan diam bersama dengan Allah dalam rumahnya yang kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kebangkitan kita. Hal pertama yang akan kita lihat dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah iman yang sia-sia. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat ke-19, demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang daripada segala manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan ini sangat jelas dikatakan bahwa tanpa kebangkitan maka iman Kristen menjadi sia-sia. Karena salah satu tema sentral dalam kekristenan adalah kebangkitan. Tanpa kebangkitan maka hidup manusia hanya akan berakhir di kuburan, dan itu akan menjadi sama dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang ada saat itu. Karena itu Rasul Paulus mengklarifikasi ajaran-ajaran sesat yang ada saat itu, yang mau menyeret jemaat Tuhan pada pemahaman yang keliru, sekaligus menegaskan tentang kebenaran iman Kristen bahwa Tuhan Yesus tidak hanya lahir mati, tapi Ia juga bangkit. Hal itu menunjukkan keilahian Tuhan Yesus Kristus, sekaligus merupakan jalan keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan serta menasihati jemaat Korintus agar bisa mengenal ajaran yang benar dan ajaran yang sesat, sehingga iman mereka tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya iman mereka menjadi suatu pengharapan yang menguatkan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran iman tentang kebangkitan. Kita akan lihat dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan jaminan kebenaran pengajaran mereka dengan mengatakan bahwa jika pengajarannya tidak benar, maka mereka berdusta terhadap Allah. Apa yang dapat terjadi dengan orang yang berdusta terhadap Allah? Tentunya mereka akan menghadapi hukuman Allah. Mereka akan menghadapi murka Allah. Sebaliknya, jika mereka tidak memberitakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka juga akan menghadapi murka Allah. Karena itu, para rasul tetap memilih untuk memberitakan kebenaran meski mereka akan berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan karena ajaran mereka. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu kebenaran yang sudah disaksikan dan dibuktikan oleh para rasul. Bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan menampakkan dirinya setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan manusia, dan itu menjadi pengharapan bagi semua orang percaya bahwa sama seperti Kristus yang sudah dibangkitkan, demikian juga orang-orang yang beriman pada Kristus akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Demikian iman kepada Kristus yang diyakininya selama ia hidup di dunia ini akan menjadi sempurna, yang kemudian membawanya untuk mengalami secara utuh pengharapan iman di dalam Tuhan, yaitu berdiam bersama dengan Tuhan di rumah Allah yang kekal dengan tubuh kebangkitan yang Allah telah berikan kepada orang percaya. Mengapa perlu tubuh kebangkitan, Bapak Ibu Saudara? Karena tubuh kebangkitanlah yang diperkenan Allah untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tubuh jasmani ini fana, namun dalam tubuh kebangkitan orang percaya akan berhadapan muka dengan Allah dan diam bersama dengan Allah di surganya yang kekal. Tanpa tubuh kebangkitan, manusia tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Yang ketiga adalah ditaklukkan di bawah Kristus. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai dengan ayat 28, demikian firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus telah menghancurkan kuasa maut atau kematian kekal. Kuasa iblis yang menyeret manusia kepada maut telah dipatahkan. Segala kuasa yang ada di dalam dunia ini telah ditaklukkan di bawah Kristus oleh kebangkitannya. Kristus, sang pemilik kehidupan, telah menyatakan jalan kebenaran dan kehidupan agar manusia jangan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Ketika kuasa maut dikalahkan, maka manusia yang hidup dalam kegelapan dosa bisa melihat cahaya kebenaran ilahi dalam Kristus yang mengarahkan ia pada kebenaran yang sejati, yang menyinari sepanjang jalan hidupnya dalam keselamatan
hingga ia berjumpa dengan Tuhan Juru Selamatnya dalam kekekalan. Kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini karena Kristus yang sudah menang menganugerahkan kemenangannya kepada semua orang percaya. Yang keempat adalah tindakan orang percaya dalam pengharapan kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 29 sampai dengan 34 demikian firman Tuhan. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang yang beriman kepada Kristus tentunya dari kehidupannya nampak buah Roh Kudus sebagai hasil dari pembenarannya. Buah keimanannya itu akan nampak nyata melalui sikap hidup serta tutur katanya. Jika seseorang percaya bahwa ia adalah orang yang dibangkitkan Kristus pada saat kedatangannya yang kedua kali, maka ia harus sungguh-sungguh waspada dan menjaga imannya sedemikian rupa tetap murni di hadapan Tuhan. Juga menjaga tingkah langkahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebiasaan yang baik tumbuh dari pergaulan yang baik. Karena itu kita harus membangun keimanan kita sedemikian rupa sehingga kita kuat dalam menghadapi arus dunia ini. Kita tidak mudah terseret, sebaliknya keimanan kita bisa mempengaruhi lingkungan pergaulan kita. Mari kita tebarkan pengharapan iman akan kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya melalui sikap hidup kita yang memuliakan Tuhan. Biarlah orang lain boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengharapan kekal yang Engkau nyatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup kami tidak berakhir di dunia yang fana ini, tetapi memiliki masa depan yang kekal bersama dengan Engkau setelah kami dibangkitkan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Ajar kami untuk bersyukur atas jaminan pengharapan kebangkitan yang pasti, dengan menjaga keimanan kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Menjaga sikap dan tutur kami sesuai dengan kehendak-Mu. Setia melayani Tuhan serta menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan keamanan dan kedamaian serta kemakmuran bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada agar dapat menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua gereja Tuhan di muka bumi ini. Kiranya dapat mengabarkan kabar baik kepada semua orang di mana Tuhan menempatkan gereja tersebut berada. Kiranya gereja boleh menjadi kesaksian akan Allah yang hidup dan terus menjadi berkat. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja kami, Gereja Kristus Bandung. Kiranya kami boleh terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Tuhan, kiranya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang telah kami terima daripada-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan kami menyebutkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, dengan kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pertolongan kuasa kasih Roh Kudus menyertai dan melindungi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin.